Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Kali ini kita akan bercerita akan membahas mengenai metode dalam sebuah kajian kesusastraan, jadi yakni naratologi. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai naratologi, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat dan selalu menghasilkan keilmuan yang juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, teori sastra khususnya sejak awal abad ke-20 berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini dengan sendirinya sejajar dengan terjadinya kompleksitas kehidupan manusia yang kemudian memicu berkembangnya genre dalam sastra. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi menopang sarana dan prasarana penelitian yang secara keseluruhan membantu memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Fungsi utama karya sastra adalah untuk melukiskan, mencerminkan kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia itu sendiri selalu mengalami perkembangan. Dalam hubungan inilah diperlukan genre dan teori sastra yang berbeda untuk memahaminya. Berkaitan dengan masalah konsep cerita dan penceritaan dalam sebuah karya sastra, ini merupakan suatu bentuk kajian naratologi, yang mana hal tersebut akan kita bahas pada podcast kali ini, mulai dari pengertian tokoh-tokoh dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan naratologi tersebut. Ya, secara bahasa, naratologi itu berasal dari kata narration, dari bahasa Latin, berarti cerita, perkataan, kisah, hikayat, dan ilmu. Naratologi disebut juga dengan teori wacana teks naratif. Baik naratologi maupun teori wacana teks naratif diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan. Sementara struktur naratif fiksional adalah rangkaian peristiwa yang di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan sebagainya. Kajian wacana naratif dalam hubungan ini dianggap telah melibatkan bahasa, sastra, dan budaya, yang dengan sendirinya sangat relevan sebagai objek humaniora. Untuk kajian naratologi, teori sastra kontemporer telah memberikan cakupan wilayah yang sangat luas terhadap eksistensi naratif. Selain novel, roman, dan cerpen, dalam cakupan tersebut termasuk juga puisi naratif, dongeng, biografi, lelucon, mitos, epik, dan sebagainya. Mekebal menyebutkan bahwa narator atau agen naratif definisikan sebagai pembicara di dalam teks. Subjek secara linguistik bukan personal dan juga bukan pengarang. Narasi baik sebagai cerita maupun penceritaan didefinisikan sebagai representasi paling sedikit dua peristiwa faktual atau fiksional dalam urutan waktu. Jadi dalam pengkajiannya ini, naratologi diberikan kebebasan, maksudnya tidak membatasi diri pada teks sastra, melainkan keseluruhan teks sebagai rekaman aktivitas manusia. Sebuah novel yang dianggap sebagai sebuah totalitas sebuah karya sastra yang secara menyeluruh bersifat artistik sebagai teks naratif. Unsur cerita adalah apa yang ingin dilukiskan dalam teks naratif itu, sedangkan wacana adalah bagaimana cara melukiskannya. Dalam wujud eksistensinya, unsur cerita terdiri dari tokoh dan latar, dan wacana di pihak lain merupakan saran untuk mengungkapkan isi. Jadi berdasarkan uraian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep naratologi merupakan cabang dari strukturalisme yang mempelajari struktur naratif dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi persepsi pembaca. Kajian naratologi ini dapat digunakan untuk mengkaji karya sastra seperti novel, roman, cerita pendek,
biografi, dongeng, dan catatan harian, serta hal-hal yang berhubungan dengan karya sastra lainnya. Dan juga dapat diambil kesimpulan bahwa naratologi merupakan tulang punggung dalam sebuah karya sastra dan juga berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas manusia sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Banyak di antara para ahli kesastraan atau ahli tokoh yang pernah membahas mengenai naratologi. Yang pertama ada Poe, kemudian juga ada Levi-Strauss, ada Todorov, ada Greimas, dan lain sebagainya. Namun, yang jelas, kajian ini merupakan kajian yang juga disebut sebagai wacana teks naratif. Kajian ini merupakan teori teks naratif yang diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan pencitraan. Naratologi mempunyai asumsi bahwa cerita adalah tulang punggung dalam sebuah karya sastra. Di sisi lain, cerita juga berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas manusia sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Secara garis besar, konsep di naratologi yakni meneliti sebuah karya sastra yang kajiannya itu dari sudut pandang cerita, mempelajari struktur naratif dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi persepsi pembaca, dan dengan kata lain juga berusaha untuk mempelajari sifat cerita sebagai konsep dan sebuah praktek budaya. Demikianlah kajian kita mengenai naratologi. Walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Wahyu DRM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her.